Pagi ini kita sampai di Yosua pasal 10. Yosua pasal 10. Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Zedek raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham raja Hebron, kepada Piream raja Yarmut, kepada Yafia raja Lakis, dan kepada Debir raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon, mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet-horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu, dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti. Kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua, tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkorak raja ini.
Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu Yosua merebut Makeda, dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos, dan Raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukan Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna. Dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos. Dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu Horam, Raja Geser, maju untuk membantu Lakis. Tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon. Lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Lakis. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya, dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya, dan dipukulnya dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit, dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Gosen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Ya, terima kasih. Yosua pasal 10 kita mengikuti bagaimana histori kemenangan demi kemenangan Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian Kanaan, dan bagaimana Allah yang terus menyertai Yosua dan orang Israel untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan menduduki tanah perjanjian itu sesuai dengan janji Allah. Di ayat 1-6 kita melihat sekarang satu kisah bagaimana Raja Yerusalem ketakutan
Alasannya karena kota Ai itu dikalahkan, dan lebih dari itu Gibeon yang sudah tunduk pada Yosua mencari persahabatan, dan Gibeon ini dikatakan kotanya besar dan lebih besar daripada Ai, dan semua penduduknya ini sudah takluk dan takut pada Yosua. Maka Raja Yerusalem mengajak temannya, ya, raja-raja yang ada di Hebron, raja di Yarmut, ya, kita melihat Raja Akis, Raja Eglon, semuanya diajak sepakat untuk menolong, bersatu, dan melawan Yosua untuk memerangi Gibeon ini. Dan kalau melihat ini, memang kita lihat dalam strategi perang, semakin banyak yang bersatu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu bagaimana di ayat 7 dan seterusnya? Ini Yosua menolong Gibeon karena mereka minta tolong kepada Yosua, datang kepada Yosua, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini, datanglah dengan segera kepada kami, lepaskan kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Di ayat 6 ini orang-orang Gibeon minta bantuan Yosua, dan Yosua komit untuk maju bergerak membantu Gibeon. Nah, kita melihat dari ayat 7 sampai 15 ini bagaimana ini Yosua menolong Gibeon dan mengalahkan kelima raja itu. Apa yang dicatat dalam sejarah seorang pemimpin Israel yang sukses karena mengandalkan Tuhan. Ya, kita melihat yang pertama, Tuhan sudah berjanji dulu, Tuhan akan menyerahkan pada Yosua. Itu ada di ayat 8, berfirmanlah Tuhan pada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Inilah janji Tuhan. Pemimpin yang disertai Tuhan selalu berpegang pada janji Tuhan. Dan kalau Tuhan katakan menyerahkan mereka, pasti terjadi. Dan Yosua bergerak maju. Dan apa yang terlihat di sini, kita melihat satu strategi perang Yosua. Dia melawan kelima raja itu dengan tiba-tiba. Ya, ayat 9, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalaman bergerak maju dari Gilgal. Ini lawanan yang tiba-tiba dalam strategi perang, ya, membuat kejutan dan syok. Bagaimana musuh tidak siap, tahu-tahu dilawan dengan tiba-tiba. Ini, ya, membuat kacau dan membuat kelemahan dari lawan. Ini yang dilakukan Yosua. Tetapi bagaimana Yosua bisa mengalahkan mereka? Kita bisa melihat bagaimana peran Allah yang luar biasa. Berulang kali dicatat di sini, sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Ini dicatat bagaimana Yosua dan Israel bisa mengalahkan kelima raja ini yang bergabung karena Tuhan yang berperang. Nah, apa yang terjadi di dalam penyataan Tuhan itu ikut berperang? Kita melihat bahwa di ayat 11, sedang mereka melarikan diri depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melimpari mereka dengan batu-batu
besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Inilah penyataan Tuhan yang berperang untuk orang Israel melewati apa? Melalui batu-batu yang dilemparkan dari langit ini. Ini batu-batu membunuh mereka dan yang mati lebih banyak. Ini menunjukkan kuasa Tuhan yang besar yang berperang untuk orang Israel, dan orang Israel melihat bahwa Tuhan yang berperang, dan orang Israel tidak bisa sombong kalau dia menang karena kekuatan dia. Seringkali di dalam kehidupan kita menghadapi tantangan yang berat, musuh, macam-macam masalah, dan kalau dia sukses, misalkan seorang mahasiswa lulus kumlot di wisuda, diberi hadiah yang hebat, ya seringkali melupakan, dia merasa bangga, dia yang kuat, dia yang hebat, dan lupa bahwa Tuhan ikut berperang untuk mereka. Dan inilah yang ditunjukkan Allah, supaya Israel melihat bagaimana Allah menggenapi janjinya, tidak sombong, dan orang lain, bangsa-bangsa lain melihat Tuhannya Israel, Tuhannya yang berperang, yang menyertai, dan Allah yang besar dan dahsyat. Dan yang kedua, kita bisa melihat sekarang kesuksesan Yosua adalah dia dekat sekali dengan Tuhan, dan waktu berperang ini, dan Yosua bisa katakan berbicara kepada Tuhan di ayat 12, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya pada musuhnya. Bukankah hal itu catat dalam kitab orang jujur? Dan kita melihat di ayat 14 dicatat, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Kita melihat bagaimana iman Yosua, bagaimana doa Yosua dijawab oleh Tuhan, dan apa yang terjadi, satu pergerakan matahari dan bulan bisa berhenti di atas Gibeon dan di lembah Ayalon, dan dia mulai bergerak perlahan-lahan, ini melambat sampai orang Israel itu bisa mengalahkan tuntas. Ini mujizat yang tidak pernah terjadi yang setelah Yosua, dan dikatakan ini orang yang luar biasa imannya. Dan Tuhan menjawab, karena Tuhan yang berkuasa menghentikan itu. Dan apa yang terjadi, kita lihat ini kata-kata Yosua. Kata-kata Yosua, berhenti matahari, berhentilah di atas Gibeon. Kata-kata Yosua, bulan ini berhenti di lembah Ayalon. Sudah lihat kata-kata ini menunjukkan imannya. Iman Yosua dinyatakan dengan kata-kata, dan itu bisa menurut matahari dan bulan. Ini kata-kata iman yang luar biasa, dan tentu karena Allah yang mendengar dan mengabulkan doa Yosua. Dan kita bisa bandingkan seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Nabi Elia.
Waktu itu pun dia bisa berkata-kata, kalau bukan kataku, tidak akan turun hujan 3,5 tahun yang ada di Israel ini. Dan kita melihat bagaimana kata-kata seorang yang beriman itu terjadi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Yosua bisa dipakai Tuhan dan doanya bisa didengar sampai memiliki iman yang besar? Kalau kita melihat konteks dari awal di Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, Tuhan sudah ingatkan pada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Merenungkan dan mengatakan firman Tuhan menunjukkan terus-menerus ini membangun iman, karena iman datang dari mendengar firman Tuhan. Dan terus Yosua terus merenungkan siang dan malam firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu. Maka pada titik dia berperang dengan penyertaan Tuhan, dia bisa klik dengan janji Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Dan pada waktu dia katakan matahari berhenti, bulan berhenti, ini terjadi. Dan orang-orang Israel melihat bagaimana iman Yosua dan Allah berperang untuk mereka. Ini narasi yang dicatat bagaimana Yosua menjadi pemimpin yang sukses. Dan biarlah teladan ini bisa kita teladani sampai hari ini. Jangan lupa dan terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin beriman dengan Tuhan, dan berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu. Tuhan menjawab permohonan orang-orang yang percaya padanya, sehingga musuhnya dikalahkan. Dan kita melihat bagaimana ayat 15 sampai 43, musuh-musuhnya dikalahkan dan 5 raja digantung, dan Tuhan yang berperang untuk orang Israel semuanya tuntas dikalahkan dengan tuntas. Kemudian Yosua ayat 31 ini, dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakis, dari Lakis menuju ke Eglon, dan semua direbut dan semuanya dipukul kalah. Dari Eglon ke Hebron dan berperang, semuanya diduduki, karena kembali lagi satu nats, yaitu sebab Tuhan yang berperang untuk orang Israel. Kemenangan demi kemenangan karena penyertaan Tuhan dan seorang pemimpin yang taat dan terus merenungkan firman Tuhan. Jadi amanatnya Tuhan yang berperang pada mereka dikalahkan semuanya. Tuhan mendengar permohonan Yosua, janji Tuhan itu digenapi. Dan apakah saya yakin Tuhan selalu memberi kemenangan pada saya? Ya, ini aplikasinya hari ini. Biarlah kita terus meyakini penyertaan Tuhan, dan apakah doa saya yang spektakuler ini dikabulkan Tuhan, seperti Yosua bisa katakan matahari, bulan berhenti, dan biarlah kata-kata kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita merespon firman Tuhan. Iman kepada Tuhan mendatangkan mujizat dan kemenangan demi kemenangan. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan doa. Ku angkat suara pujian, ku
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita terus mohon Tuhan tambahkan iman percaya untuk terus berharap dan mengandalkan Dia dalam segala situasi. Kita memohon Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk teladan dari Yosua, dan pagi ini kami rindu Tuhan tambahkan iman percaya kami untuk terus mengandalkan Engkau di setiap langkah hidup dan pelayanan kami, untuk menghadapi segala situasi, kondisi, kesulitan, tantangan, dan iman pada Kristus Tuhan mendatangkan mujizat-mujizat Tuhan dan kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Roh Kudus tolong untuk menerapkan firman-Mu. Haleluya.